dia lebih keras lagi. Siap, jadikanku pemenangku. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku lebih keras. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pemenang, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pemenang, pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Sungguh kasih dan kesetiaan Tuhan terus kita rasakan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita rindu untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Yang sepakat boleh bersama-sama kita lambaikan tangan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tidak pernah berubah kasih-Mu buat setiap kami. Tidak pernah berkesudahan kesetiaan-Mu buat hidup kami Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami rindu membawa yang terbaik. Pujian kami, penyembahan kami, nyanyian kami, segalanya yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia
Kasih-Mu telah menyelamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu telah mengampuni kami. Kasih-Mu telah memulihkan, telah mengubahkan setiap kami. Oleh karena itu kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih padamu. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita yang rindu untuk bersyukur pada Tuhan, boleh bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Sungguh kasih-Nya besar, sungguh kasih-Nya terus Tuhan nyatakan buat setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang tak pernah berubah. Kasih-Mu menyelamatkan, kasih-Mu membukakan, kasih-Mu memulihkan. Oh Yesus, kasih-Mu Yesus, sungguh sempurna kasih-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada kasih yang seperti kasih. Sungguh tidak ada kasih yang sempurna seperti yang Kau berikan buat setiap kami. Mari sama-sama bersyukur Bapak Ibu saudaraku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna buat kami. Sungguh kami menyadari Tuhan, tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu, yang mampu menerima kami apa adanya, yang mampu memulihkan kami, mampu mengubahkan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Engkau Allah yang kami kasihi Bapa. Kasih-Mu tanpa syarat, kasih-Mu tak terbatas buat setiap kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau rela memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami.
Pagi hari ini, biarlah melalui ibadah kami bersama-sama di tempat ini, kami bukan hanya sekedar bernyanyi, tetapi setiap lagu yang kami naikkan kepadamu, inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang mengasihi setiap umat-Mu Tuhan. Mari bersama-sama sejenak, bukalah kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Lagi katakan, kau ku kagumi kasih-Mu. Ora masyarakat sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Bersama-sama pujikan. Belum pernah ada kasih di dunia Dia sanggup menerima setiap kita, Bapak Ibu. Menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Oh, bersama nyanyikan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Satu kali lagi katakan, belum pernah ada kasih di dunia pujikan dengan rasa syukur-Mu. Menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi
tiada lagi kasih seperti ini. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, sebut namanya Yesus. Oh, mari jemaat katakan, aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama semua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu. Oh, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada lagi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Angkat tangan kita. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu. Serukan, serukan. Sampai kini kasih-Mu. Lagi katakan, kau ku kagumi. Ora pasyata karalabara, mengalir kasih-Mu Tuhan. Sampai kini kasih-Mu. Satu kali lagi jemaat sendiri katakan, kau ku kagumi. Ora barala. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Penuh.
Terus rasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Oh, rasyata karala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Mengalir kasih-Mu Tuhan. Kinarala basyara barala barala barala. Kinarala basyata karala barala barala barala. Kinarala basyata karala barala barala. Kinarala basyata karala barala. Ora barala barala. Kinarala barala barala. Kinamasyata karala. Kinarala basyata karala. Kinamasyata karala. Ora basyata. Kinamasyata karala. Kinamasyata karala. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami anak kesayangan-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, begitu besar cintanya Tuhan buat kita semua. Begitu besar kasih Allah buat setiap kita. Tidak terbatas, tidak terukur, panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Tuhan bagi setiap kita. Mari bersyukurlah kepada Tuhan pagi hari ini. Kinamasyata karala bara. Kinamasyata karala bara bara bara. Kau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Kami yang tidak layak, kami manusia yang penuh dengan dosa. Engkau menyucikan setiap kami. Engkau menebus setiap hidup kami. Kasih-Mu, cinta-Mu, oh Kau nyatakan bagi setiap kami. Mari bersyukur, mari bersyukur. Inarala barala 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 barala. Inarala barala barala barala. Kinamasyata karala barala. Urapasyata karala barala barala. Hidup kita berharga di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak pandang apa yang menjadi masa lalu setiap kita. Tetapi itulah bukti kasih Tuhan. Dia mengasihi engkau dan saya. Cintanya tidak akan pernah hilang. Kasihnya sempurna. Kalau engkau percaya, engkau dikasihi oleh Tuhan, boleh kembali angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi pagi hari. Kau ku kagumi dalam hati,
sampai kini. Kasih-Mu. Lagi Bapak Ibu. Ku kagumi kasih-Mu. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sama-sama katakan, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kami percaya kami dikasih, kami dicintai oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi hari ini. Sukacita bagi Dia. Semua. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sama-sama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Di dalam semua tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau berikan itu. Melompat yuk. Asik. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lagi katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Di dalam semua tanganku bersyukuri, siap melompat kaki semua. Yes, sebab rahmat-Mu. Kita ingin kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi yuk. Semua tanganku angkat padamu, mensyukuri. Siap ya, melompat yang paling tinggi. Yo, sebab rahmat-Mu. Lebih lagi. Bersyukurlah
tidak hanya memberikan kasih-Nya Bapak Ibu Saudaraku, tapi Dia juga memberikan pengharapan bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Kasih, kedamaian, pengharapan hanya kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Mari bersama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang maha besar dan kuasa-Mu itu tak tertandingi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudaraku. Pagi hari ini mari sama-sama dengan segenap hati kita angkat pujian kita bagi Dia. Mari sama-sama kita nyanyikan. Sebab Tuhan maha besar
ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala perbuatanmu ajaib Tuhan, yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan lagi Bapak Ibu, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara perbuatannya ajaib, amin. Dan perbuatannya yang sungguh, amin. Mari Bapak Ibu saudaraku, angkat tangan sama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari lambaikan tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Dia lebih dahsyat dari segala Allah, amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Satu kali lagi kita katakan, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara. Saudara siap? Sama-sama nyanyikan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Lebih kuat lagi Bapak Ibu. Sebab Tuhan, tepuk tangan sama-sama yuk. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan serukan bersama, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Katakan, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Amin, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kasih dan kuasa-Mu besar bagi kami Tuhan. Betapa hati kami bersyukur. Kami dikasihi, kami dicintai oleh Tuhan. Besar setiamu, Allah Bapa. Besarlah
mengingkari janjinya bagi engkau dan saya Bapak Ibu Saudaraku. Dia berjanji terus mengasihi dan terus mengasihi kita. Kita percaya kasih Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Berapa banyak engkau percaya dikasihi oleh Tuhan dan kasih setianya terus. Katakan sama-sama kembali Bapak Ibu Saudaraku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kuliah rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu ya Allah, besar. Setiap kita yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Katakan setiap hari, setiap hari kuliah rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar katakan besar setiamu. Oh, sambil angkat kedua tangan kita bersama katakan besar setiamu. Besar setiamu ya Allahku. Oh, sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, besar kasih-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Dan itu sebabnya hari ini kami terus belajar Tuhan bahwa kekristenan kami dimulai dari titik kami menerima kasih Tuhan. Supaya hidup kami berkelimpahan dan itu sebabnya hidup kami jadi dampak. Bahkan kami bisa memberikan yang terbaik karena kami sudah punya yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Seperti Maria kami mau duduk di kaki Tuhan, mendengarkan curahan isi hati Tuhan untuk setiap kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kasih Tuhan luar biasa, kasih Tuhan dahsyat, dan ingatkan itu kepada diri kita setiap hari bahwa kekristenan itu dimulai dari titik menerima, baru kita bisa memberi. Nanti bulan depan kita dalami arti daripada tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi hubungan vertikal dengan Tuhan itu belajar terima dulu, baru bisa memberi. Ketika itu beres, itu kita mengerti horizontalnya pasti beres. Horizontal dengan manusia dimulai dengan memberi. Vertikalnya menerima dulu dari Tuhan. Bukan mengupayakan usaha kita datang kepada Tuhan, bukan. Kebalik-balik akhirnya. Sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan Alkitab sudah membentangkan semuanya, belajar terima seperti Maria. Makanya dia bilang sama Marta, ngapain sih sibuk-sibuk, belum dapat apa-apa, udah mau pelayanan, udah mau melayani saya. Duduk dulu di sini, gitu loh maksudnya. Terus dia tambahin dengan kalimat yang luar biasa, itu nggak bisa diambil daripadamu. Nggak ada duanya kalau duduk seperti Maria. Jadi belajar terima dulu. Belajar terima, beres semuanya, baru nanti berkelimpahan di dalam sini. Baru bisa memberi. Makanya horizontalnya pasti kita mulai dengan memberi kepada manusia. Nah makanya di Yohanes 13 dikatakan saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihimu. Belajar terima dulu baru bisa memberi. Akhirnya kita mau jadi orang yang tepat buat orang lain. Kita nggak akan tuntut orang lain. Karena hidupnya kosong. Orang yang hidupnya kosong nggak ada kepuasan di dalam sini, nuntut dari orang lain. Makanya orang selalu salah aja sama dia. Apalagi masuk ke dalam pernikahan, nggak ngerti prinsip ini, wah nuntut aja terus. Semuanya pokoknya dia yang paling benar, orang yang salah semua.
Karena nggak penuh di dalam sini. Tapi kalau penuh di dalam sini, mengalir dengan sendirinya. Ngalah duluan. Bahkan kasih kebaikan ketika orang itu menyakiti kita. Sakit hati itu normal, saya udah katakan berkali-kali. Akhirnya orang seperti begini nggak pernah kepahitan. Sakit hati ya normal, orang jatuh juga sakit. Kita jatuh, kaki kita sakit misalnya. Sakit hati juga normal disakiti. Tapi akhirnya orang yang sudah penuh di dalam sini, dia nggak akan menyimpan itu menjadi sebuah kepahitan. Nggak akan jadi bitterness, nggak akan menjadi akar yang menjadi kepahitan. Jadi itulah kehidupan kekristenan. Nah, hari ini kita mau belajar begini. Ada sebuah contoh yang membuat saya waktu bacanya merinding saya beneran. Karena saya udah baca berkali-kali. Tapi ketika saya baca ulang, beberapa minggu lalu Tuhan bilang baca ulang lagi. Ternyata wow. Tinggal di dalam badai kehidupan. Itu seringkali banyak orang gak mau di situ. Nah, ketika itu terjadi, Tuhan tuh lagi ngajarin terus sama kita. Ini yang saya sudah khotbahkan dari beberapa bulan lalu. Penyertaan Tuhan itu adalah segala-galanya dan lebih dahsyat daripada menanti jawaban doa. Kejar-kejar jawaban doa. Oke, prinsipnya gini. Saya udah jelasin di waktu yang lalu ya. Orang yang agamawi, dia akan kejar jawaban doa. Karena dia akan lakukan semua dengan upayanya dia datang kepada Tuhan. Dia akan kejar jawaban doa. Dia lakukan semuanya dengan upaya-upaya dia, mengharapkan Tuhan yang dia sembah menjawab doanya dia. Makanya terjadi kekecewaan di situ. Orang yang mengerti bahwa di hidupnya adalah pengikut Kristus, orang Kristen pengikut Kristus, dia akan sadar, dia akan kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Dan itu perkara besar terjadi di situ. Keintiman terjadi di situ. Perubahan karakter terjadi di situ. Pertumbuhan rohani terjadi di situ. Karakter yang dibentuk jadi tahan uji, akarnya jadi tahan uji, terjadinya di situ. Jadi orang-orang seperti begini dia sadar bahwa ketika saya berdoa, jawabannya ada 4. Iya, tidak, tunggu, atau dikasih yang lain. Dia tahu Tuhan sudah memegang jawabannya, dan ketika dia berdoa dia sudah tahu bahwa Tuhan akan memanifestasikan jawabannya seturut sama waktunya Tuhan. Dia akan paham bahwa itu kedaulatannya Tuhan. Itu waktu kairosnya Tuhan, bukan waktunya dia. Jadi dia akan menikmati tuh penyertaan Tuhan. Dia punya kesempatan banyak sekali untuk bertumbuh di situ. Dia akan kemudian bercengkrama dengan Tuhan, dia mulai menilik dirinya sendiri dan lain sebagainya mulai terjadi. Hal-hal indah terjadi di situ. Ya. Nah, ketika ini kita pahami, kita akhirnya betul-betul akan jaga kehidupan ini. Makanya yang namanya kasih mula-mula itu juga sangat penting dalam hidup ini. Orang banyak yang akhirnya tidak konsisten mengalami Tuhan karena kasih mula-mulanya cuman di depannya aja. Orang kalau komitmen paling hebat di depan. Dihotbain, iya, mulai mungkin adrenalinnya berjalan, dia rasa aduh emosiku terjamah gitu ya. Tetapi akhirnya dengan berjalannya waktu kehilangan yang namanya komitmen. Makanya orang kalau komitmen di depan tuh paling hebat. Komitmen di pernikahan paling luar biasa, bisa buat orang nangis bahkan. Komitmen ketika masuk pekerjaan, ketemu sama human resources-nya, SDM-nya di ruang meeting. Saya akan memberikan yang terbaik, pasti ngomong begitu. Ada sebuah teguran Tuhan di Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima mengatakan begini, ini teguran kepada jemaat di Efesus yang meninggalkan kasih mula-mula. Itu sebabnya kalau dasarnya ini udah gak ada, susah bagi manusia untuk akhirnya menerima penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban doa. Karena kasih mula-mula udah gak ada. Dia tidak tinggal di dalam kasih Tuhan, akhirnya yang terjadi dia menuntut dan menuntut terus. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Maksudnya kemuliaan Tuhan sirna akhirnya dari hidup manusia. Nah, kasih mula-mula selalu itu digambari atau dipenuhi dengan yang namanya prioritas, intensitas, dan kualitas. Siapa yang pernah jatuh cinta di sini,
pasti ketika mau deketin yang dia harapkan jadi pasangannya, dia akan memberikan prioritas, intensitas, dan kualitas. Yang masih jomblo, ketika engkau sedang PDKT, kalau WhatsAppmu gak dibalas, berarti orang itu gak minat sama dirimu. Udah, move on. Orang yang betul-betul punya kasih mula-mula, orang itu akan diprioritaskan. Saya datang ke tempat bekas pacar maksudnya. Bekas pacar yang jadi istri saya. Saya datang ke tempatnya dia. Dan waktu dia tanya sama saya, kan kamu sibuk waktu dulu. Saya bilang, ya bisalah dibuat waktunya, karena kamu prioritas. Terus intensitas ketemunya banyak. Besok ketemu lagi dong, besok ketemu lagi dong, besok nonton lagi yuk, besok makan lagi yuk di sini yuk. Intensitas. Dan kualitas ketika bertemunya, luar biasa, HP ditaruh. Ya zaman itu ya, HP kan cuma bisa SMS doang. Terus ada pager di sini, zaman-zaman saya dulu pacaran. Terus HP ditaruh, ngobrol, pandang-pandangan, kualitas. Makanya kalau mau lihat orang yang masih pacaran di dalam sebuah restoran, pasti dua-duanya lihat-lihatan. Kalau dua-duanya main HP, itu udah 15 tahun kawin. Anda udah lupa sama kasih mula-mula. Makanya prioritas, intensitas, sama kualitas tinggi di dalam kasih mula-mula. Sama Tuhan juga gitu. Besok hari Senin, ngopi-ngopi yuk, gak bisa. Ada FA aku, FA, iya. Selasa gak bisa, FA kedua. Banyak banget FA-nya, iya. Rabu gak bisa, FA ketiga. Banyak banget FA-nya, iya. Semua FA aku datengin, makan gratis soalnya, kurang ajar. Kamis gak bisa, doa malam Betani. Dingin dan gak bisa lah. Jumat gak bisa. Aku kan sama anak PW, aku latihan sama mereka. Sabtu gak bisa, youth, dewasa muda, aku datengin semuanya. Ih kamu kan udah tua. Ya kamu jangan salah, kadang-kadang ibadah sekolah minggu aku datengin. Semua khotbah aku mau denger. Minggu, nginden 3 kali. Dari pagi sampai sore aku di sini. Udahlah jangan ngopi-ngopi duniawi banget sih kamu. Minum perjamuan tuh, jangan minum kopi. Kenapa? Kasih mula-mula. Prioritas, intensitas, kualitas. Tungguin aja orang seperti begitu, 6 bulan lagi. Ajakin kopi, pasti mau. Bro, kopi yuk. Bisa gak? Oh bisa lah. Lo katanya sibuk di gereja, udah sekali-sekali aja ke gereja sekarang. Orang lupa, makanya gini. Prioritas, intensitas, dan kualitas, jika itu dijaga, sama dengan konsisten. Orang yang konsisten, jarang. Orang yang konsisten gak usah banyak ngomong, memberkati orang lain, karena konsisten. Hidupnya konsisten banget. Hidupnya tuh tanpa dia harus ngomong konsisten. Orang percaya sama dia akhirnya. Orang bahkan memberikan kepercayaan kepada dia. Orang-orang seperti itu. Jadi nasihat saya adalah, saya juga menasihat diri saya sendiri loh kalau saya ngomong gini. Saya juga manusia. Saya berkomitmen sama istri saya. Sayang, tiap hari kita ngobrol ya, walaupun aku keluar kota, pasti harus ngobrol. Kadang-kadang angkat telepon, udah bingung mesti diomongin apa. Semua udah diomongin, halo. Tadi malam saya telepon dia dari hotel, halo. Terus diem-dieman. Kamu ngapain aja? Kan kamu udah cerita tadi pagi. Iya sih. Ya udah, terus diem-dieman gitu. Ya udah aku tidur ya gitu. Udah bingung mau diomongin apa. Tapi paling gak dengar suaranya lah. Aku bilang gini, kita harus jaga prioritas, intensitas, dan kualitas. Masih dating sama dia? Masih. Masih pergi berduaan? Masih. Besok hari Senin tuh hari dating saya biasanya. Prioritas, intensitas, dan kualitas. Saya bilang supaya apa? Supaya kita didapati konsisten berdua. Jaga kasih mula-mula. Yang kedua, ini penting. Ini yang saya mau bagikan. Di dalam hidup ini, udah pasti, yang namanya kehidupan ini, itu menghadapi masalah. Sekarang coba perhatikan prinsip ini baik-baik. Manusia kalau lihat masalah, dia akan lihat masalah dari 2 sisi.
Yang pertama, tanpa dia sadari, dia lihat ini adalah cobaan. Yang kedua, dia akan lihat ini dari perspektif ini ujian. Dua-duanya mengandung sebuah pemahaman yang sama, serupa di awalnya. Contoh, gini. Cobaan itu akan mengeluarkan kelemahan kita. Itu yang dilakukan sama iblis. Dia akan keluarkan kelemahan kita. Dan dia akan pakai kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Orang yang gampang emosi ketika di dalam sebuah tekanan. Ya, dia lihat masalah, dia emosi. Dia bertindak sesuai dengan dagingnya dia. Ya, itu kan kelemahannya dia misalnya. Dia nggak mau berubah, dia keluarkan semuanya yang buruknya itu, iblis pakai kebusukan atau keburukannya dia, dipakai untuk menghancurkan dia, hancur akhirnya. Di Jakarta beberapa tahun lalu ada 2 orang rebutan masuk pintu tol. Dua-duanya turun dari mobil, berkelahi. Udah kayak anak kecil, pukul-pukulan yang satu mati. Mungkin pas jatuh, kena aspal saya nggak tahu, mati orangnya. Konyol kan? Alkitab bilang apa? Kalau kamu mau dihormati, kehormatan itu didahului sama kerendahan hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Nggak ngerti gitu-gituan. Dia ngelihat masalah ini sebagai sebuah cobaan. Wah, mengeluarkan kelemahannya dan dipakai kelemahannya itu untuk menghancurkan dia. Beda sama ujian. Kita kalau lihat masalah, kita harus begini. Oke, kelemahanku pasti keluar. Tetapi aku akan belajar dari kelemahanku supaya ketika diuji lagi besok, aku lulus. Makanya namanya ujian matematika. Iya kan? Kita patut diuji, kita dapat hasilnya, kita lihat nomornya beberapa nomor salah. Kita langsung begini, wah ini nomor aku gak belajar, ini nomor aku gak ngerti formulanya. Mengeluarkan kelemahan kita toh. Nah waktu kita belajar lagi, pas diuji lagi bisa gak? Bisa. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika, bukan. Anak-anak siap-siap besok akan menerima cobaan matematika. Dan di ujung tahun ini akan terjadi cobaan nasional, bukan ujian nasional lagi. Ujian, namanya ujian. Karena biasanya ada second chance, ada kesempatan yang berikutnya gitu loh. Jadi mulailah belajar, kalau ada masalah lihat ini ujian. Karena kita pasti keluar kelemahan kita. Kita tuh semua punya kelemahan masing-masing kok. Saya punya kelemahan, Bapak Ibu punya kelemahan masing-masing. Kita tuh manusia, punya kelemahan pasti. Dan ketika kelemahan itu keluar, harusnya kita minta hikmat. Tuhan, ini kelemahanku, aku gak boleh gini lagi Tuhan, berikutnya. Nah itu sebabnya ketika masuk ke dalam sebuah ujian, perhatikan jangan pernah mau mengeluarkan diri dari proses itu. Bahaya, bahaya. Alkitab sudah menyiratkan, Alkitab sudah mendokumentasikan hal-hal yang terjadi ketika manusia paksa dirinya keluar dari badai. Keluar dari badai. Ya. Contoh sederhana, sebelum saya buka ayatnya. Contoh sederhana begini. Kalau saya punya teman, kita mau bepergian ke Singapura lah misalnya. Naik pesawat sama jalan kaki, pakai ferry dan lain sebagainya lewat darat gitu ya. Lebih lama mana? Lewat darat pastinya. Kalau saya naik pesawat sama dia, misalnya dari Surabaya lah. Surabaya, Singapura berapa? 2 jam lah mungkin. Saya duduk sama dia, saya hanya punya waktu 2 jam. Misalnya saya, bukan teman, misalnya saya baru ketemu sama orang ini. Baru kenalan lah. Saya nggak akan punya banyak waktu untuk mengenal dia selama perjalanan. Karena sampai di sana kita harus pisah misalnya. Jadi selama 2 jam duduk sama dia di pesawat, paling-paling tahu nama, ya kan, ngobrol-ngobrol tentang masa lalu, udah cuman dikit lah informasi yang didapat. Oke? Jadi sampai di sana akhirnya cuman, oke, sampai ketemu lagi, selesai udah. Misalnya baru kenalan begitu. Ketika ketemu dia lagi, dia hanya sebagai kenalan aja, pernah kenal di pesawat misalnya gitu. Berbeda ketika pribadi ini jalan kaki sama saya misalnya. Jauh loh, sebulan misalnya. Dari Surabaya, Semarang, Jakarta, terus lewat Selat Sunda, naik ferry gitu ya. Sampai ke Pekanbaru, Batam, naik ferry. Itu lama banget 1 bulan jalan kaki. Di hari pertama juga pasti kenalan. Pengen tahu namanya siapa lagi jalan. Hari kedua kan gak mungkin kenalan lagi. Kan udah 24 jam sama-sama dia. Siapa? Sampean namanya kemarin, aku lupa, maaf ini karena botak jadi nguap semua memorinya. Nggak gitu, hari kedua udah nggak kenalan lagi, orang sama-sama terus kok 24 jam. Bayangin ya, selama 1 bulan, lewatin suka duka sama-sama. Lewatin makanan tinggal satu, makan berdua sama-sama. Iya kan?
ngelewatin hujan, lewatin panas, semua sama-sama. Akhirnya selama 1 bulan, setiap kan 24 jam sama-sama, kita mulai curhat tentang masa lalu, harapan masa depan, pergumulan hari ini. Curhat semuanya. Setelah 1 bulan jalan sama dia, saya akan katakan apa? Pribadi itu adalah sahabat baru saya. Bukan sekedar kenalan, sahabat baru saya. Karena saya jalan sama dia. Jadi Tuhan gak mau yang namanya cepat-cepat tuh gak mau dia. Tujuannya supaya apa? Supaya kita kenal dia. Itu tujuannya. Dia kenal kita 100% karena dia adalah pencipta, kita adalah ciptaannya. Kita nih sekarang gak usah jauh-jauh deh. Gak usah jauh-jauh. Alkitab sudah mendokumentasikan Yeremia 17, Roma 7. Udah dikasih tahu. Kita tuh gak kenal diri kita sendiri kadang-kadang. Makanya banyak orang yang melakukan kriminal di kantor polisi bilang gini, saya kilaf pak, saya gak tahu apa yang saya lakukan gitu. Orang itu gak kenal dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengenal diri sendiri? Harus kenal penciptanya. Makin kenal diri kita sendiri. Makin tahu, oh ini kelemahan, ini kekuatan, ini zona kekuatan dan lain sebagainya. Apalagi mau kenal sama pencipta kita, makanya ada yang namanya badai, ada yang namanya proses. Di ujungnya kita mengenal dia dengan baik. Mengenal dia dengan benar akhirnya. Buktinya ada. Ayo kita baca ya. Coba lihat Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 35, coba lihat. Markus pasal keempat ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Oke. Yang ngomong bertolak ke seberang, Yesus. Kalau Yesus mengeluarkan kalimat, itu berarti firman yang keluar dari mulutnya pasti terjadi. Jadi marilah kita bertolak ke seberang, itu sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Karena yang mengeluarkan kalimat itu adalah Yesus. Kalau saya yang ngomong, saya gak bisa kasih jaminan, saya manusia. Kalau Tuhan yang ngomong, jaminan. Terjadi pasti. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah Tuhan Yesus tahu akan ada badai? Oh jelas. Dia maha tahu kok. Apakah Tuhan Yesus tahu dia akan tidur di buritan di kapal itu karena dia letih sebagai manusia? Oh jelas. Makanya kalimat itu adalah kalimat protection. It's a protection word. Itu adalah kalimat proteksi yang dikatakan marilah kita bertolak ke seberang. Dengan kalimat ini saya proteksi perjalanan kita. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, perahu-perahu lain menyertai dia. Nah, mengamuk langsung tofan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Di titik ini seharusnya jangan dibangunin. Dibangunin. Alias murid-muridnya ingin supaya Tuhan memberhentikan badainya. Berhentiin Tuhan badainya Tuhan. Dengan kata lain, aku mau keluar dari proses ini. Dikatakan begini, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, gimana? Sekarang saya mau tanya, Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, ada badai, nyampe nggak ke seberang? Ya pasti sampai lah, nggak mungkin enggak. Yesus di dalam hidup kita kok, udah pasti terproteksi lah hidupnya, gitu loh. Ya, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus dengan kemurahan hati, dia bangun, dia bilang, dia menghardik angin itu dan dia berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kalau saya bisa tambahkan teduh sekali karena permintaan murid-muridnya. Berhentikan badainya Tuhan. Kalau Yesus setuju sama apa yang mereka lakukan, dia akan ngomong begini di ayat yang ke-40. Ayat 40 berbicara begini. Lalu ia berkata kepada mereka, kalau dia setuju dia akan bilang gini, makasih ya guys udah bangunin saya, hampir kita mati bareng. Betul gak? Kalau dia setuju bahwa badainya itu memang harus di stop sama mereka, permintaan mereka, dia akan ngomong gitu, makasih ya guys, hampir lo kita mati bareng. Dia ngomong gitu. Kalimatnya dia benar-benar keras sekali, dia bilang begini, mengapa kamu begitu takut? Terus dikatakan lagi, mengapa kamu
tidak percaya. Dia ngomong begini setelah badainya udah diberhentikan loh. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Setelah badainya udah selesai, dia ngomong gitu. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Kan saya udah ngomong di awal tadi. Harusnya jangan bangunin saya. Perhatikan apa yang terjadi ketika badai diberhentikan. Ketika manusia keluar dari proses. Perhatikan ayat 41. Mereka menjadi sangat takut. Udah takut, makin takut. Ayo. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di ujung daripada itu semuanya, mereka gak kenal siapa Yesus. Mereka gak kenal hatinya. Mereka gak jadi sahabat, karena badainya diberhentikan. Karena naik pesawat aja, gak usah jalan kaki. Yang cepet-cepet aja Tuhan. Akhirnya cuma jadi apa? Kenalan aja. Oh saya cuma kenal aja sama dia. Tapi gak ngerti pribadinya, gak ngerti hatinya. Dan makin takut. Makanya kalau naik perahu ini jemaat nginden pasti beda ayatnya. Karena Bapak Ibu pasti gak bangunin Yesus. Betul gak? Pasti gak. Di pertamanya masih sama tuh. Yesus berlayar dengan jemaat nginden. Wah sampai titik ombak menyembur masuk. Itu mulai beda ayatnya. Jemaat nginden bergandengan tangan dan mereka berteriak. Jangan bangunkan Yesus. Pasti gitu. Ini muka-muka dewasa semua. Iya kan? Ada satu jemaat yang berteriak. Dia bilang, bangunin dong, mati nanti kita. Kenapa dia berteriak? Karena dia jemaat napas, Natal Paskah. Ombak menyembur masuk dan akhirnya kapal itu sampai ke seberang dengan selamat. Di situ baru Yesus bangun. Dia bangun dan dia katakan, wahai jemaat Betani Nginden, hebat imanmu, dahsyat engkau. Pasti gitu ayatnya. Beda. Bapak Ibu gak ada sih saat itu, pasti Bapak Ibu yang diajakin naik perahu sama Yesus. Coba sekarang lihat perbandingannya. Sama-sama di badai loh. Ya, coba lihat perbandingan ini. Matius 14 ayat 22. Coba lihat. Matius 14 ayat 22. Bapak Ibu pasti udah sering baca ayat-ayat ini. Coba lihat. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dia memerintahkan lagi nih mereka untuk pergi. Secara fisik memang dia nggak di situ. Tapi firman yang ada bersama dengan mereka disuruh pergi lagi ke seberang. Udah pasti sampai ke seberang dengan selamat. Setelah orang banyak disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dari waktu murid-muridnya berlayar sampai jam 3 pagi dia datang, itu kalau kita lihat kronologisnya, bahasa aslinya, itu hampir sekitar 6 jam loh Bapak Ibu. Lama loh itu, ini kejadian agak lama. Di atas badai. Ya, jadi kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dia lagi kasih tunjuk sama mereka. Saya menguasai badai. Saya menguasai ombak. Orang saya jalan kok di atasnya gitu. Ya, dia lagi kasih tunjuk kuasanya. Perhatikan, ini pelajaran yang luar biasa ini. Perhatikan apa yang terjadi. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Takut kan lagi, ini badai semua loh. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pelajaran demi pelajaran, pewahyuan demi pewahyuan terjadi di tengah badai. Terjadi, jangan takut, jangan takut. Kalau yang tadi, jangan takutnya, ya kenapa engkau takut dipertanyakan setelah badainya di stop. Ini di tengah-tengah badai, terjadi pelajaran di situ. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini di tengah badai. Di tengah badai, mujizat terjadi. Petrus jalan di atas air. Karena badainya gak diberhentikan toh. Mujizat terjadi di tengah badai. Dan dikatakan begini. Ya. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus datang. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pelajaran berikutnya. Ketika dirasanya tiupan angin, berarti badai masih ada. Dia mengalihkan
pandangan fokusnya kepada angin, kepada badai, takutlah ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Bapak Ibu, ini semuanya normal-normal saja, manusiawi kok ini. Dan ini semua pelajaran terjadi di tengah-tengah badai. Jadi kalau sudah dapat sesuatu dari Tuhan, kalau kita lepas fokus dari Dia, itu pelajarannya adalah gampang sekali kita takut lagi, gampang lagi kembali kepada posisi dulu gitu loh. Tetap fokus sama Dia, itu maksudnya, diajarin lagi murid-muridnya. Segera Yesus mengelurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yang tadinya pelajarannya jangan takut, kemudian sekarang jangan bimbang. Ini semuanya di tengah-tengah badai. Lalu mereka naik ke perahu. Dan perhatikan kalimat ini. Angin pun reda karena diredakan, kalau saya bisa tambahkan, karena diredakan sama Yesus. Bukan permintaan murid-muridnya. Murid-muridnya gak pernah minta anginnya diredakan. Perhatikan ayat 33. Apa yang terjadi? Kalau yang satu mereka makin takut dan mereka gak kenal siapa dia. Ayat 33 coba lihat. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Makanya kalau ada badai, biarkan sampai selesai. Karena di ujung daripada itu semuanya kita akan katakan, aku kenal engkau dengan lebih benar lagi Tuhan. Biarin aja. Karena selagi ada badai, pertolongan, penyertaan Tuhan tidak pernah gagal. Gak pernah gagal. Itu Tuhan. Makanya orang Kristen, orang yang mengikut Yesus, orang-orang seperti begitu mengejar pengalaman itu. Terjadi perubahan karakter, terjadi pelajaran di sini. Jangan takut, jangan bimbang, fokus kalau beralih jadinya seperti begitu. Kalau jadi tenggelam, nggak mujizat, padahal mengalami mujizat gitu loh. Wah banyak banget pelajarannya akhirnya. Bahkan di tengah-tengah badai ada mujizat luar biasa. Engkau justru akan lihat perkenanan Tuhan. Engkau akan lihat mujizat di tengah badai. Jangan di stop badainya. Karena kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita, tidak mungkin kita tenggelam. Itu loh. Penyertaannya dahsyat. Disitulah orang jadi bertumbuh. Nah ketika kita mengerti ini, kita akan kemudian paham bahwa apapun yang terjadi, semuanya untuk memurnikan diri saya. Semuanya ini terjadi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam diri saya. Malaiki pasal yang ketiga, ayat 3 mengatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang baca ayat ini, dia datang kepada tukang perak, dia tanya 3 pertanyaan. Mas, ketika peraknya lagi dimurnikan diapain? Dimasukin ke api katanya gitu. Roh Kudus bicara sama dia, wow memang begitu ya, kalau lagi diproses sepertinya dibakar-bakar di api. Terus dia tanya lagi pertanyaan kedua, Mas, waktu Mas lagi memurnikan perak, Masnya di mana? Loh saya nggak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Tuhan kasih tahu lagi, ketika engkau sedang ada di dalam sebuah proses atau badai kehidupan, aku tidak pernah ninggalin kamu. Pertanyaan yang ketiga, Mas kapan tahu peraknya selesai dimurnikan? Oh gampang, ketika saya bisa bercermin di perak itu, saya bisa melihat diri saya. Semurni itu peraknya, selesai prosesnya. Roh Kudus bicara lagi sama dia. Ketika aku bisa melihat diriku di dalam dirimu, engkau jadi serupa dan segambar, karaktermu makin menyerupai Kristus. Selesai prosesnya. Karena engkau, ketika aku melihat dirimu seolah-olah seperti aku melihat diriku sendiri. Seperti aku bercermin ketika aku melihat dirimu. Luar biasa kan? Makanya memurnikan seperti perak itu supaya karakter ilahinya keluar. Gambar dan serupa seperti Tuhan itu sudah ada di setiap manusia. Cuman kan diselimuti dengan dosa lah, diselimuti dengan sampah kehidupan lah, dan lain sebagainya. Makanya ada proses. Makanya ada badai. Dulu anak saya belajar sesuatu sih dari peristiwa itu ya. Dulu Raina itu waktu masih kecil, pendeknya kan cuman segini. Jadi di lift itu suka tarik-tarik celana saya. Kalau di lift kita di paling belakangan, saya dulu kan suka dating time sama dia. Setiap minggu. Jadi kami sering terjebak di dalam lift yang ramai penuh dengan orang di mall misalnya. Sering sekali dia tarik-tarik celana saya. Dad, lift me up, gendong dong, gendong. Beberapa kali saya bilang, jangan ya nak, susah, ini banyak orang. Daddy mau gendong kamu juga, ntar kena orang di depan gak enak, udah sabar sebentar ya. Sampai satu hari saya betul-betul paham. Itu
saya kan tinggi kan. Jadi kan kalau di Riflame juga ya oke lah walaupun sumpek ya. Dia kan makin sumpek, kenapa? Karena pendeknya kan cuma segini. Itu pemandangan di depan dia gak enak. Yang sudah ketawa sudah dapat pewahyuan, yang belum ketawa maksudnya apa sih? Gitu. Kalau ada kejadian-kejadian tidak diinginkan kena duluan dia. Yang sudah ketawa sudah paham, yang belum paham juga nanti kalau ke mall pulang gereja masuk ke lift begini di belakang tuh. Sumpaknya minta ampun pasti. Di situ saya sadar, iya ya, pemandangan dia itu nggak enak banget di situ, ngeliatin kaki orang semuanya. Saya paksa sampai Mas permisi ya Mas, saya gendong dia. Dan saya nggak pernah lupa waktu saya gendong mukanya begini, lega. Pertanyaan saya begini, waktu saya gendong dia, liftnya masih rame nggak? Masih. Terkadang nambah orang lagi, tetapi dia lega karena pandangannya setinggi pandangan saya. Di situ saya baru paham, iya ya Tuhan, kalau lagi lewatin badai, gendong aku Tuhan. Supaya aku lihat dari pandangan perspektifnya Tuhan. Supaya aku lihat di situ ternyata ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan, walaupun masih ada badai. Ternyata itu artinya, dibawa tinggi seperti Raja Wali, itu maksudnya, terbang di atas badai, badainya masih ada. Orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan pasti ada tandanya, yaitu kesaksian hidup. Lukas pasal yang ke-24 ayat 38-39 mengatakan begini. Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi aku berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Tanda komitmen, tanda penyertaan Tuhan selalu akan membangkitkan iman orang lain. Kenapa kamu ragu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Ini tanda komitmen aku. Ini tanda aku naik ke kayu salib. Aku sendirilah ini, rabalah aku, lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Setiap kali ada komitmen di dalam penyertaan Tuhan, kita gak keluar dari badai itu. Pasti ada tandanya. Tandanya apa? Kesaksian hidup. Ketika bicara sesuatu, dia penuh dengan bobot. Beberapa hari lalu ada teman saya ngomong begini. Mengharukan hati saya. Dia baru lepas dari narkoba. Dia bilang gini, bro, gue nih banyak depresi akibat narkoba. Tetapi justru di dalam depresi ini, gue makin intim sama Tuhan. Sampai-sampai dia ngomong gini, walaupun ya kita tidak mendoakan dia begitu, dia bilang gini, sampai aku takut, kalau aku gak depresi lagi, takutnya aku ntar balik lagi seperti dulu. Dia ngomong begitu. Karena selama aku depresi, aku justru ngalami Tuhan di situ. Aku justru cari Tuhan di situ. Di dalam badainya dia ngalami penyertaan Tuhan. Saya bilang ya, kamu juga harus lepas dari situ lah. Kita berdoa sama-sama. Tapi sampai segitunya gitu loh. Sampai segitunya nikmati penyertaan Tuhan selagi ada badai. Nah, ketika ini terjadi dalam hidup kita, ketika kita bicara, kasih kesaksian, berbobot karena ngalami Tuhan. Ngalami Yesus gak cuma katanya-katanya aja. Ya. Beberapa tahun yang lalu ketika anak-anak masih kecil, saya dengan teman saya diajak ke kota namanya Makau. Dan waktu itu saya masih bawa kereta anak. Jadi anak saya yang Keita ini masih kecil, saya di kereta anak. Satu hari kita mau pergi ke sebuah tempat, sebuah mall yang di sebelahnya hotel bintang 5 katanya gitu. Nah katanya orang-orang di situ bilang, Pak jangan naik transportasi umum, itu ada bus gratis ke sana karena busnya dimiliki sama hotel katanya gitu. Oh ya udah, kita cari tempatnya. Oh ternyata benar busnya bus gratis karena sebelahnya hotel tuh mallnya, mau makan siang di situ. Jadi kita naik. Waktu saya mau naik ke busnya, saya lihat supirnya dia diam-diam aja karena saya mau masukin kereta anak saya kan ke bagasi. Kalau bus kan supirnya di sini, bagasi kan bus kan di samping. Ini pintu di sini, ini bagasi kan di samping bukan di belakang. Jadi saya sempat nanya sama supirnya, dia nggak bisa bahasa Inggris. Saya ngomong, ini kereta gimana? Dia gini-gini sendiri. Jadi saya pikir, disuruh sendiri masukin. Ya udah saya masukin lah kereta anaknya. Sampai di sana, karena nggak ada barang di bawah, kan busnya kiri kanan, ke tengah lah itu akhirnya keretanya. Jadi waktu udah turun semuanya, saya waktu buka bagasinya, iya aduh, itu sampai ke dalam. Jadi saya merangkak di dalam badannya bus tuh ke dalam, merangkak ambil kereta anak saya. Lagi saya ngerangkak, tiba-tiba saya dengar pintu busnya ketutup. Kan orang pada keluar kan semua. Ketutup, berarti semua udah pada keluar kan. Tiba-tiba busnya jalan. Itu supirnya benar-benar ngawur banget. Itu kalau dia lihat spion, itu
Itu kelihatan kan spion di sini, pintu depan di sini kan, kalau dia lihat spion itu bagasi samping itu kan masih kebuka. Harusnya kalau dia lihat itu, ya dia nggak boleh jalan lah. Dia jalan. Itu orang di lobi hotel berteriak semuanya. Stop, stop, dia nggak dengar. Dia jalan terus. Saya panik dong. Saya masih di dalam bus. Saya loncat keluar. Harusnya jangan loncat. Teman saya bilang, harusnya di situ aja. Udah ntar busnya stop baru kamu loncat. Saya loncat keluar, koprol 2 kali. Wah, tapi berdiri habis itu. Wah, loncat. Wah, kayak di Hollywood. Wah, koprol 2 kali sampai berdiri. Berdiri, sakit, malu, marah. Bercampur aduk. Busnya jalan terus, pas dia udah mau keluar dari pelataran hotel, diberhentikan sama satpam. Baru di situ dia nyadar. Dia ditegur, dimarahin segala macam. Saya jalan ke situ karena kereta anak saya masih di situ. Jalan itu pincang-pincang begini. Dia waktu lihat saya sampai nyembah-nyembah. Minta maaf dan lain sebagainya. Saya udah nggak tahu dia ngomong apa. Kita nggak bisa komunikasi. Saya cuma bilang sama dia, udahlah. Saya juga nggak apa-apa, puji Tuhan saya nggak apa-apa. Nggak ada yang patah, nggak ada yang apa-apa. Saya ambil kereta anak saya masuk ke dalam. Di lobi hotel. Tamu-tamu bilang gini sama saya. Tuntut aja hotelnya. Mereka bilang gini, itu ada CCTV, ambil aja. Biarkan saya mau jadi saksi. Sampai beberapa ngomong gitu. Karena mereka kesel. Teman saya ngomong gini, tadi pas kamu koprol 2 kali, kayak Fast and Furious, tau gak? Keren banget. Keren banget. Itu minta CCTV-nya kirim ke Hollywood, kamu dipakai di Hollywood jadi stuntman. Keren banget Bill, keren banget. Apaan keren-keren, sakit tahu. Itu jarak kaki kamu sama ban belakang tuh cuma segini Bill. Keren banget, keren apaan ah. Saya masuk ke, karena didesak, akhirnya saya tulis surat komplain. Bukan, ya ada form lah, form komplain. Diminta email, udah saya tinggal. Karena anak-anak kelaparan mau makan. Sewaktu saya pulang, saya dapat email dari hotel itu. Ditanya gini, berapapun biaya pengobatan medis yang kamu alami setelah kejadian itu, kecelakaan itu, kirim ke kami bayar full. Dan please jangan diviralkan. Takut hotelnya, hotel ternama. Temen saya pas lagi di rumah, baca emailnya. Teman saya ngomong gini, Bill, gue buatin bon palsu aja, kwitansi. Kirim aja ke dia Bill, bilang aja pengobatan lo 200 juta. Biar nanti 10%-nya buat gue lah, ngawur nih orang. Terus tau gak dia bilang apa? Kamu layak Bill, kamu tuh jangan mau dibodohin, kamu layak dapat ganti rugi, kamu dirugikan. Hamba Tuhan manusia juga. Waktu malam sebelum tidur, kata-kata dia terngiang-ngiang di telinga saya. Engkau layak, engkau layak, engkau layak. Ngawur aja. Saya email balik lah, saya gak lakukan itu. Saya email balik, saya bilang, udahlah saya gak apa-apa. Terus dia tawarin voucher gratis nginep di hotelnya. Dia kasih tahu juga, ini supirnya udah diskors lah, apalah segala macam. Saya tawarkan voucher gratis, mampir sini lagi. Saya bilang, gak mau saya ke situ lagi. Kesaksian timbul dari ketika orang tidak keluar dari badai. Kesaksian hidup keluar ketika ada orang masih komit sama Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini, saya tutup dengan ini. Setiap kali di dalam kehidupan ini, kita ini punya jenjang. Waktu kita baru lahir, ada seorang atau orang tua kita memberikan jarinya. Dan sebagai bayi kita memegang jari orang tua kita. Jenjang balita, kita pegang mainan. Jenjang remaja mungkin kita pegang HP. Jenjang pemuda kita pegang tangan pacar. Jenjang mahasiswa kita genggam atau kita pegang ijazah. Jenjang eksekutif muda kita pegang tangga karir. Jenjang menjadi suami atau istri kita memegang tangan pasangan kita. Jenjang pensiun kita pegang stick golf, pegang alat-alat berkebun. Jenjang jadi tua, terkadang orang pegang tongkat. Firman Tuhan bilang begini, ayat terakhir coba baca sama-sama saya. Yeremia 15 ayat 21. Yeremia 15 ayat 21. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Tuhan lagi kasih tahu begini sama kita. Jangan pernah lupa bahwa tanganku yang disalib terbuka di kayu salib untuk memegang tanganmu. Kalau engkau pegang sama tanganku yang perkasa,
engkau tidak akan pernah bisa kecewa. Apapun yang kau pegang di bumi, dengan sangat mudah bisa mengecewakan dirimu. Tapi kalau engkau pegang tanganku yang perkasa, di Roma 5 dikatakan pengharapanmu di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Ketika ada badai, tinggal di dalam badainya. Biarkan Tuhan yang berdaulat. Perkara besar terjadi di tengah-tengah badai. Mujizat terjadi di tengah-tengah badai. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Aku berdoa Tuhan, kalau kami hari ini sedang ada di dalam badai. Mungkin kami berteriak untuk badainya stop. Tapi kami paham hari ini, Tuhan Engkau ada di dalam perahu kehidupan kami. Kami tidak akan celaka. Justru kami akan banyak belajar di situ. Justru mujizat terjadi di tengah badai. Dan itu sebabnya Tuhan, kami mau punya tanda itu Tuhan. Tanda kesaksian dalam hidup kami. Karena kami komitmen untuk disertai sama Tuhan. Tidak keluar dari proses kehidupan. Kami berdoa Tuhan pada hari ini. Aku percaya justru di tengah badai kekuatan Tuhan terjadi. Perlindungan Tuhan terjadi. Dan aku percaya pemulihan bahkan kesembuhan Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak-Mu. Serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Meteraikan firman ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati. Rekan-rekan yang melayani perjamuan suci, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Yesus, sungguh melimpah hati kami dengan pujian dan syukur buat kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran ini sungguh-sungguh memerdekakan kehidupan kami. Seperti apa yang sudah kami dengar lewat firman-Mu. Jangan takut, jangan bimbang. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau teguhkan dengan menyediakan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Sehingga saat kami makan dan minum, Engkau tinggal di dalam kami. Kami ada di dalam Engkau. Dan kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang membangkitkan roh-Mu, menjadikan kehidupan kami seperti apa yang sudah kami dengar. Sehingga melalui kehidupan ini dimanapun kami pergi dan berada, kehidupan Yesus nyata menyertai mewarnai kehidupan kami. Curahkan berkat-Mu atas kami semua, baik hamba-Mu yang melayani maupun kami yang dilayani. Dalam nama Yesus. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan
bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Ya Bapa tak kaya hamarana namaku amasika mata kaya lama gimana taku amasnya kaya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita angkat roti. Bapa kaya Ramasika mata kaya. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya Yesus ucapkan berkat, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sesudah itu dia mengambil cawan sesudah makan. Katanya, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita angkat cawan kita pada kaya namaku bawas. Anakku bawas. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Sama-sama letakkan cawan dan mari kita sama-sama membuka kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Katakan ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sekali lagi Bapak Ibu. Ku dijadikan baru. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Kami juga sungguh bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Sungguh kami rindu memberikan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita. Karena kami sadar Engkau telah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudaraku yang ingin menyerahkan anaknya bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Engkau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku,
setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Oh, engkaulah Allahku, kau Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Di saat-saat yang sulit seperti hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan tangan-Mu tidak akan melepaskan kami. Pertolongan-Mu tetap Tuhan, mujizat-Mu tetap Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bukakan jalan bagi kami. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita buka angkat tangan kita. Kurala masyarakat. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus, serta pernyataan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai, membimbing, bahkan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali. Mari bersama-sama dengan percaya kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.